Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang saya ditanya oleh jamaah, Ustadz, kira-kira salat saya sudah diterima Allah atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menyampaikan sebuah hadits qudsi disebutkan mengenai orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi itu Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima salat dari orang yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku, dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain, dia tidak mengulangi kemaksiatan kepadaku, dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup salat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Para pendengar yang saya muliakan, dari hadits qudsi ini kita dapat informasi bahwa sesungguhnya tanda-tanda orang yang diterima salatnya itu ada 4. Yang pertama, dia datang untuk melaksanakan salat dengan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran bahkan keadaan seperti itu disebut dengan istilah khusyuk. Yang disebut dengan salat yang khusyuk itu bukan yang tidak ingat apapun, karena orang yang tidak ingat apapun itu biasanya disebut pingsan. Jadi saudara-saudara jangan sampai ada yang berkata, Ustadz saya khusyuk sekali mainnya, tidak ada miku ingat-ingat. Berarti Anda tidak khusyuk kalau begitu, karena orang yang tidak ingat apa-apa berarti sudah pingsan. Para pendengar yang saya muliakan, seiring dengan tanda yang pertama ini diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah apabila hendak melakukan salat, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi. Ketika para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa muka Anda pucat dan Anda kelihatan bergetar? Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, saudara apakah tidak mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan berhadapan dengan zat yang memiliki jiwa dan roh kita. Para pendengar yang saya muliakan, itulah tanda yang pertama. Tanda yang kedua orang yang diterima salatnya, dia tidak sombong dengan makhluk yang lainnya. Dengan kata lain, orang yang diterima salatnya kata Allah, mereka yang punya sifat tidak takabur, mereka yang punya sifat merendah, mereka yang punya sifat tidak meremehkan orang lain. Jadi tanda orang yang diterima salatnya ialah tidak takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain adalah sifat takabur. Kemudian ia memandang enteng orang lain, itu juga berarti takabur. Para pendengar yang saya muliakan, boleh jadi orang bersifat takabur karena ilmu yang dimiliki, atau karena amal yang telah dilakukan, atau karena keturunan yang memiliki derajat tinggi, atau kekayaan yang dimilikinya, bahkan karena jabatan yang disandangnya. Termasuk kita bisa menjadi takabur karena kecantikan dan kegagahan yang kita miliki. Tidakkah kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan di atas langit ada langit? Kita kaya, tapi yakinlah bahwa pasti ada yang lebih kaya dari kita. Kita cerdas, pasti ada yang lebih cerdas dari kita. Kita merasa keturunan bangsawan, tidakkah ada orang lain yang lebih bangsawan dari kita?
kita merasa ada pangkat, tidakkah pangkat itu hanya sejenak kita sandang? Yang ketiga, tanda orang yang diterima solatnya, yaitu orang yang tidak mengulangi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, setelah dia mendirikan solat dengan khusyuk, setelah dia mendirikan solat dengan tidak memiliki sifat takabur, maka dia tidak melakukan kemaksiatan yang sama. Para pendengar yang saya muliakan, pada tanda yang ketiga ini, orang yang diterima solatnya ialah orang yang tidak mengulangi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mulia bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya hanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salatnya diterima dan dilipat-lipat seperti pakaian yang kotor dan usang. Lalu solatnya itu dibantingkan ke wajahnya, lalu solatnya itu ditempelengkan ke wajahnya. Para pendengar yang saya muliakan, begitulah perumpamaan orang yang solat tetapi tidak mampu menahan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang yang berbuat maksiat secara tekun, nantinya solatnya akan dilipat seperti pakaian kotor dan ditempelengkan ke wajahnya. Para pendengar yang saya muliakan, Allah tidak menerima solat orang-orang yang berbuat maksiat karena solatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan kemaksiatan. Bukankah Allah dalam Al-Quran telah berfirman, inna salata tanha anil fasyaika wal munkar, sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Para pendengar yang saya hormati, tanda yang keempat orang diterima salatnya, yaitu orang yang menyayangi fakir miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku dan sujud di hadapan Allah, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Kalau dalam solat Anda sudah merasakan kebesaran Allah dan tidak takabur, dan kalau Anda sudah tidak mengulangi perbuatan maksiat sesudah solat, dan kalau Anda sudah mempunyai perhatian yang besar terhadap kesejahteraan orang lain, maka Allah akan melindungi Anda dengan jubah kebesarannya. Allah akan memberikan kepada Anda kemuliaan dengan kemuliaannya, dan akan membungkus Anda dengan busana kebesarannya. Di samping itu, Allah akan menyuruh para malaikat untuk menjaga Anda, dan para malaikat itu akan berkata sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Demikian penjelasan Allah dalam surah 41 ayat 31. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.